Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Kristo Immanuel. Sobat Gen Z, Sobat Gen Z Kang Soleh. Sobat cringe. Aku adalah cringe. Aku adalah cringe. Aku ada cringe. Dan aku bangga. Cringe itu apa sih bahasa Indonesianya? Cringe itu apa ya? Geleh kali ya? Jijik. Iya kayak Apa sih gitu? agak malu gitu. Malu gitu mungkin ya, lebih ke dia kayaknya malu deh. Bukan garing atau Kalau garing kan lebih ke nggak lucu. nggak lucu. Kalau cringe tuh kadang lucu tapi kita ketawanya agak nggak nyaman gitu, Kang. Kita Ketawa kayak aduh gitu, agak Ngilu perih gimana. gitu. Iya, agak ngilu gitu ketawanya. Iya, tapi bahasa Indonesia yang benar apa ya berarti? Iya, makanya gue juga nggak tahu ya, Kang. Kayaknya nggak ada deh bahasa Indonesia yang tepat, yang pas buat cringe gitu. Mungkin lebih ke getir enggak ya? Malu-maluin. Malu-maluin, ya. Komedi malu-maluin gitu. Benar. Tapi benar loh, komedi malu-maluin kayaknya. Dari dulu emang lu gitu merasa bercanda lu cringe gitu. Iya, gue tuh suka banget yang komedi-komedi cringe gitu. Komedi kayak apa namanya, The Office, terus What We Do in the Shadow gitu-gitu, yang nontonnya pas ketawa tuh kayak agak aduh gitu. Apalagi tokoh utamanya malu-maluin. Nah, itu gue suka banget tuh. Yang keputusannya kayak mau ketawa juga kayak ya lu bego dah lu gitu. Lu kan dulu bilang masuk HHKO pengen masuk ke gabung dengan HHKO pengen masuk ke dunia sinema. Asik. Sekarang kan sudah terwujud. Anjay. Gimana rasanya? Rasanya kleper banget. Kleper. Rasanya ya bangga lah, Kang, bisa akhirnya mimpi gue dari SD loh ini, Kang. Aduh deh SD. Mimpi gue dari SD bisa main ke rumah Kang Soleh. Mimpi gue dari SD pengen ada di industri film, Kang. Gara-gara apa sih, apa dulu atau gara-gara apa? Kayaknya dari kecil gue dibiasakan untuk nonton film sama bokap, sama nyokap, sama kakek nenek pun juga gitu sama yang gue. Jadi gue dari kecil tuh sering nonton kayak Jim Carrey gitu, terus kayak film-film Disney. Jadi tuh dari kecil tuh gue udah suka banget sama proses filmmaking gitu. Jadinya gue bertumbuh, mimpi gue kerja di industri film tuh bisa dibilang pernah bergeser, tapi bukan bergeser sih, kayak nambah cita-cita lain, tapi cita-cita di filmnya itu bertahan terus gitu. Gara-gara nonton film? Iya, gara-gara nonton film. Oh, enggak, apa sih yang membuat lu pengen masuk ke industri tuh? Apanya gitu? Kayaknya berceritanya deh, Kang. Gue tuh suka banget bercerita. Jadi gue suka saat gue bisa bercerita di medium video, di medium film. Dan gue merasa saat gue nonton film tuh, pulang tuh gue bisa hanyut di dalam film tersebut. Gue bisa ngomongin film itu panjang banget. Dan kadang ada beberapa film yang berimpact sebesar itu sama gue, sampai gue tuh kadang jadi dalam waktu beberapa hari tuh jadi mirip-mirip sama tokoh utamanya gitu. Gitu, jadi kayak kebawa-bawa. Bahkan kalau pas kecil gue suka impersonate Jim Carrey gitu, gara-gara bisa nonton Ace Ventura. Terus kayak langsung kayak kayak gitu-gitu. Jadi suka gitu-gitu, kayak The Mask, terus langsung gitu-gitu. Kalau gitu apa film yang mau ngubah hidup lu? Wah, film yang mengubah hidup gue mungkin salah satunya kayaknya The Grinch deh. The Grinch Who Stole Christmas, apa sih? Iya, betul, The Grinch Who Stole Christmas. Kenapa sama itu Ace Ventura, dua itu. Kenapa itu dua film itu mengubah hidup lu? Jadi gue pas kecil tuh nonton film lewat aja, tapi kayaknya dua film itu, tapi The Grinch itu terutama, yang membuat gue melihat bahwa dengan medium film gue bisa bikin dunia yang beda banget gitu. Yang ibaratnya selama ini mungkin orang cuman bisa baca di buku gambarnya, tapi ini tuh sekarang bisa, ini dunia kayak gini gitu. Dunianya jauh dari kehidupan nyata gitu. Ada orang yang berbulu hijau gitu kan, siapa yang ngebayangin gitu. Nah, itu tuh film itu yang bikin gue pas nonton kayak, wah, gue pengen banget nih kerja di industri film, pengen bikin film supaya gue bisa bikin film-film yang larger than life kayak gini gitu. The Grinch tuh ada bukunya, bro? Ada, dari Dr. Seuss. Oh, dari Dr. Seuss. Iya. Lu baca pantun itu dulu. Ya, buku. Dr. Seuss tuh pantun gak sih? Atau puisi itu kan ya? Nggak tahu, pokoknya Dr. Seuss yang itu kan Who Here's Who, apa sih? Iya. Who gitu.
Dia ada kayak berima-rima gitu lah. Oh, terus kalau si apa Ace Ventura? Karena absurd, kayak gue suka banget Kang yang absurd gitu. Orang ngomong lewat pantat tuh gue suka banget ngeliatnya, kayak iya kayak well you talking to me gitu kan, kayak lucu banget gitu. Terus dia bisa kayak ngomong sama hewan tuh kayak apa sih, aneh banget. Gue sampai dulu ya Kang beli minta nyokap jepitan rambut tuh biar ini gue bisa begini. Aneh banget. Emang bisa Gitu. dijambur? Nggak bisa, ya kan berharap aja gue gini-gini kayak joget-joget sendiri gitu. Kalau Ace Ventura 1 tuh yang ceweknya dulunya cowok ya? Apa Iya, pakai iya baju benar. tuh? Itu yang kayaknya itu yang satu yang dia akhirnya dia mandi sambil nangis itu kan. Iya, gara-gara udah ciuman kan. Dikiranya udah pistol kan. Ah. Itu kayaknya kalau dibikin sekarang itu udah kena cancel sih itu di Hollywood. Iya, kalau sama pandangan woke ya. Iya, wah. udah nggak mungkin itu. Sama kayak ngolok-olok transgender ya. Iya benar, nggak mungkin kayaknya udah kalau di Hollywood selesai. Lu kan masuk tuh tahun berapa sih? 2020 Kang. Dalam waktu 3 tahun lu sudah masuk ke circle sinema Indonesia, ngeri. Reza Rahadian dan Prilly sudah main ke rumah lu. Gitu. Kalau Kristo dulu melihat Kristo sekarang tiba-tiba ada aktor-aktor papan atas main di rumah lu, kira-kira apa yang bakal Kristo muda katakan? So keren lo. Kayaknya bingung dah, kayak masa sih, kayaknya enggak deh gitu. Karena dulu gue beneran berpikir bahwa masuk ke industri film tuh almost impossible gitu. Kenapa? Karena dulu gue punya pemikiran bahwa kalau masuk ke industri film tuh harus punya koneksi, harus punya keluarga yang ada di industri juga gitu. Dulu tuh pemikiran gue tuh masih gitu banget. Gue tuh nggak kepikiran kayak gue bisa masuk lewat mana ya. Casting tuh juga kayak orang kan selalu bilang kayak makanya coba casting, susah banget untuk mencari koneksi buat casting aja udah susah gitu. Iya, panggilan casting aja susah ya. Iya gitu. Jadi kayak di otak gue kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi kayaknya kalau Krista dulu kayak aneh banget. Tapi lu masih suka ada perasaan tidak percaya nggak dengan apa yang lu alami sekarang? Wah masih banget lah, masih banget. Gue aja kadang kalau misalnya papasan sama aktor, sama aktris gitu di mall, gue tuh ragu buat nyapa duluan karena takut kayak dia kenal gue nggak ya gitu. Jadi gue sering banget tuh lihat-lihatan kayak bingung. Siapa yang nyapa duluan nih, bingung Takutnya gitu. so akrab. Takutnya so akrab gitu, takutnya so kenal gitu kan. Kalau nggak nyapa, takut dibilang sombong. Aktor muda sombong banget gitu. Bener. Waktu itu gue pernah papasan sama Kamarsa Timothy, Caca. Terus waktu itu kita belum pernah ngobrol panjang, jadi cuma pernah papasan sekali di premiere. Terus gue udah ngeliat dari jauh tuh, kepalanya udah agak naik, gue langsung belok kanan. Gue langsung kabur. Tapi dia melihat tuh nggak? Gak tahu, gue nggak sempet ngeliat muka dia ngeliat ke arah gue keburu cabut duluan. Gue kayak, gue takut kalau lewat papasan terus gue nggak nyapa, sombong. Nyapa dia nggak kenal gue, malu banget itu. Gitu. Jadi kan, mendingan melipir. Kabur. Sekarang kalau misalnya ketemu aktor yang belum pernah lu ngobrol di mall, gimana? Ya gitu, masih awkward gitu kayak gitu, kayak dari jauh kayak bingung. Kalau lu gimana Kang? Coba, lu belum pernah ketemu nih aktor, terus gimana? Gue mah lihat aja matanya, kalau dia ngeliatin balik dan senyum, gue senyumin. Oh. Kalau ternyata dia gue liatin terus biasa aja, enggak. Tapi kadang-kadang cuma kayak tahu sama tahu aja lah, udahlah. Iya. Kita nggak terlalu akrab, gitu tapi gue tahu lu tahu gue. Tapi kan Kang Solo udah senior. Gue tuh Enggak kalau sama juga. kayak Kan misalnya sama Kang Arman gitu. Pernah gue papasan sama Kang Arman di mall, terus gue tuh kayak aduh gimana ini ya gitu. Kalau gue kayak so keren banget, kayaknya gue masih muda, ngeliat Kang Arman kayak bro gitu kan, ada rasa gitu. Tapi kalau Kang Solo kan cocok gitu sama Kang Arman. Ya enggak juga gitu. kan, kalau misalnya ya kalau di musik mungkin gue udah lama, tapi kan kalau di dunia film kan gue juga baru, dan ya bisa dibilang bukan aktor-aktor papan atas. Ya senyum aja. Oh gitu ya. Senyum aja kan. Pasti dia juga, kalaupun kita nggak kenal, dia juga tahu kita tahu dia, ya udah. Iya. Senyum aja. Iya sih. Toh kalaupun dia nggak tahu kita dan kita senyum,
kan dia orang terkenal udah biasa disenyumin Benar, orang. benar juga ya. Iya juga ya. Nggak akan mengira gimana So kenal nih biasa orang, aja nggak paling akan, warga iya, ngajak senyum. Benar, 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 benar. Iya juga, benar. Wah, ini dapet tips nih gua. Iya kan kalau dia Kristo berarti dia kenal, kalau cuma gitu balik atau mungkin ini siapa ya. Sama kayak ini Kang, gue sampai sekarang tuh masih suka kagok kalau diajak foto, ada yang minta foto, terus kayak muji di mall gitu, atau di tempat umum kayak Kak Kristo, iya gitu. Terus habis, misalnya kalau minta foto doang, gue masih aman. Misalnya kayak Kak boleh minta foto nggak? Oh boleh, ayo gitu. Habis itu diajak ngobrol, wah itu gue bingung gitu. Jadi kayak gue takut dikit. Gue jujur ya, maaf ya kalau misalnya gue kelihatannya sombong. Gue bukan sombong, gue pengen kabur. Cuy, digituin kayak, aduh gimana ya, gue bingung ngomong apa ya gitu. Emang ditanya apa biasanya yang bikin lu bingung? Kayak misalnya nih, Kak Kristo gimana sih kok bisa bikin, akhir-akhir ini kan lagi promo tinggal meninggal banget. Iya. Jadi kayak, Kak Kristo gimana sih kok bisa nemu premis kayak gitu gitu. Nah, gue tuh ada di kepala gue suara yang ngomong kayak, dia tuh kayak basa-basi doang dan nanya karena lagi ketemu lu. Jadi gue kalau ngejelasin tuh ada rasa kayak gue kelamaan gak ya ngejelasinnya gitu. Lu sebenarnya mau dengerin gak sih? Jadinya kayak ada rasa kayak gitu, kagok gitu, agak kagok gitu. Terus kadang kalau ngobrol, misalnya dia nanya, Kak Kristo kok bisa impersonate sih gitu. Gue sambil ngejelasin tuh kayak ada rasa mau kabur gitu, kayak nggak nyaman jadi center of attentionnya dia saat itu gitu. Ya jawab aja singkat. Gimana bisa dapet premis? Saya juga nggak tahu tuh. Tiba-tiba ada gitu. Itu Kang Soleh banget sih. Itu lu banget sih Kang kayak. Ya, Saya juga nggak tahu ya. Ya datang aja. Ya kalau mah ya rezeki dari Tuhan. Pada akhirnya kan semua itu dari Tuhan. Iya, Paling gampang gitu. Kak Kristo gimana kok gini? Ya rezeki dari Tuhan gitu. Saya bersyukur gitu. Paling gampang. Pada akhirnya kan juga dari Tuhan gitu ya gua. Kan orang nggak kalaupun dia tertarik, tidak akan dia mengeksplor lebih lanjut. Oh iya sih, kalau udah sampai ke Tuhan, udah. Gue juga malas lanjutin. Iya gitu kan, ya. iya tapi benar Iya kan dia. juga. Tapi benar juga sih, semua dari Tuhan. Terus kalau nanyanya apa lagi? Ya udah. Menarik. Kayak gue harus coba deh sekali minimal. Ya gitu aja. Gue coba deh, ntar gue coba. Ya lu bilang itu ini berkat dari Tuhan gitu. Berkat dari Tuhan. Oke. Ntar gue coba, terus ntar gue rekam conversation itu diem-diem, gue pengen tahu. Jadinya kayak apa, ntar gue klip video ini terus gue stitch pakai video itu. Terus kalau ditanya Kak Kristo kok bisa impersonate? Ya biasalah latihan. Oh. Kalau misalnya latihannya gimana Kak gitu? Ya banyak waktu luang aja gitu. Ih, jago banget sumpah. Jago banget nemu jawaban yang bikin mati pembicaraan. Kok bisa ya? Bisa gitu? Ya. Tapi tanpa terdengar kayak gue gak mau ngobrol sama lu gitu. Rasanya tuh kayak ya gini-gini aja gitu loh. Jadi orang kayak gak mau explore lebih lanjut tapi gak ada rasa, ih ini orang kok sombong sih gitu, bisa gitu ya. Ya itu trik gue kalau ada orang ngasih ngobrol. Oh. Kan malas juga sebenarnya apalagi di jalan. Ya cari jawaban yang menjelaskan, tapi sebetulnya menutup pembicaraan. Iya. Coba kalau udah gitu, ya udah deh. Ya udah deh. Mungkin benar lagi coba. Apa lagi ya? Tapi Kang Soleh tuh pernah merasa awkward gak? Kalau gue kan ya gue bisa akui lah gue awkward banget gitu. Kang Soleh tuh awkward gak sih? Ya awkward lah. Cuma pura-pura aja nggak awkward. Oh, begitu. Diem aja maksudnya. Kalau misalnya ketemu orang baru kan gue tuh bingung gitu. Kalau ngomong tuh suka terbata-bata jadinya, atau kayak misalnya gini deh. Gak usah ketemu orang baru deh Kang. Gue di tempat umum yang rame banget itu tuh gue langsung ada rasa kayak apa ya, deg-degan gitu, anxious gitu, kayak bukan deg-degan sih, lebih ke was-was gitu, kayak aduh lagi banyak orang. Terus tiap ketemu orang, kemarin misalnya di nikahannya Bang Awe, terus ketemu orang nih, gue tuh entah kenapa Kang, otomatis nanya udah makan belum, aneh banget ya. Berusaha untuk gak nanya itu, tapi kalau misalnya nih, ngobrol, udah makan belum gitu, aneh banget. Terus ketemu Bintang Emon, lagi ngobrol, terus udah nih obrolan udah selesai, lagi hening, gue tuh kayak takut gitu kalau hening. Jadi kayak kalau dead air dikit ada rasa obligasi harus gue yang ngomong. Terus karena gue gak tau ngomong apa, gue nanya,
Tang udah makan belum gitu. Terus Bintang kayak, lu nggak mau ngobrol sama gue itu ya sampai lu nanya gue udah makan belum. Terus gue kayak dibaca gitu kan. Terus gue kayak enggak, gue kayak nanya semua orang karena gue takut belum makan. Apa coba, gue juga bingung itu ngelesnya gimana coba. Ya diam aja. Kan maksudnya nggak perlu ngobrol juga. Orang juga tahu kalau kita nggak terlalu akrab kan nggak perlu ngobrol juga. Iya sih. Kan nggak ada kewajiban juga. Ya apalagi sama orang yang nggak akrab. Terus, emang ada kewajiban kita ngobrol? Enggak sih, cuman kayak ada rasa kayak nggak enak gitu kalau dead air gitu, kayak aduh kok dead air ya gitu. Biasa. Pasti dia juga merasa anjing ngomong apa lagi ya. Udah itu maksudnya perasaan yang sama-sama dirasakan tapi juga ya wajar lah. Biarin aja, maksudnya nggak usah, jangan terlalu dipikirin. Ya udah. Ya udah, dia juga tahu ngomong apa lagi ya. Ya gue juga tahu ngomong apa lagi. Sama-sama sedang memikirkan ngomong apa lagi. Tapi ya udah, kita kalau kita diem juga dia juga lagi belum ada pembicaraan. Iya. Tapi gue penasaran deh Kang, karena di generasi sekarang, generasi gue terutama, social awkwardness, bersosial secara canggung gitu tuh sering dibahas gitu di sosmed gitu. Gue juga kayak gitu, lu juga kayak gitu. Jadi rasanya nggak sendiri itu rasanya kalau lu jadi socially awkward gitu. Sedangkan dulu di zaman gue umur 15 tahunan, 16 tahunan, gue ngeliat orang umur 28 itu tuh rasanya kayak udah Tua. iya udah tua, terus udah wise, kalau ngomong tuh kayak pekerja kantoran banget, ngobrolnya juga kayak udah dewasa gitu. Gue sedangkan gue umur 28 gue berasa kayak masih umur 15 tahun di dalam diri gitu, kayak gue gak dewasa ya gitu. Jadi kayak masanya gue lebih ke penasaran dulu pas zaman Kang Soleh umur 20-an itu, pas lagi socially awkward tuh lu bahas gak sih di tempat? Kalau sekarang kan kayak ibaratnya lagi ngobrol, aduh awkward lagi, itu bisa diomongin gitu. Tapi pas Kang Soleh dulu umur 20-an tuh gimana? Ya diem aja, tahu aku dia udah nggak usah dibahas. Kan sama-sama tahu. Aduh, nah itu cringe tuh. Gue ngebayangin itu tuh cringe banget gitu. Enggak cringe, biasa aja, itu bukan big deal juga. Jadi nggak dibahas elephant in the room-nya gitu. Enggak, tahu sama-sama tahu. Oh, ya udahlah. Aduh, gue Iya kan nggak jadi masalah juga. mana zaman dulu Kang Soleh umur 20-an kan berarti belum ada HP. Iya. Ya, jadi nggak usah. Damn. Jadi Nggak bisa buka HP gitu Kang. ya udah diem aja kalau nggak ada bahan pembicaraan. Nggak yang jadi sesuatu yang harus wah nggak Pak, ya udah. Gitu Ini ya. karena kalian terlalu menganggap sesuatu tuh persoalan besar. Wah ini kita sosial. Ya udah, biasa aja. Kalian Dua. terlalu menganggap semua persoalan besar best. Iya iya dong. Iya. Ya misalnya kita belum terlalu akrab ketemu alah. Ya udah. Iya. Emang sama-sama nggak akrab. Iya, bener. Kenapa jadi mesti nggak ngomong apa lagi ya? Ya udah, kalau nggak mau ngomong nggak usah diem aja. Oh. Ya kan, kenapa kalian menganggap ini Iya juga ya. Nggak sesuatu tahu. yang manusiawi ketika ada dua orang bertemu, dua orang yang tidak terlalu akrab, terus satu forum, satu ruangan atau apa, terus ada mau apa, ya udah. Masa sih? Ya iyalah. Oh gitu ya. Enggak yang jadi gua sini kok nggak mau ngomong. Jadi masalah tuh kalau misalnya gua tanya, "Toh gimana kabarnya, Toh?" Apa sih lu nanya? Nah, baru itu. Oh iya. Baru kenapa sih si Kristo jutek banget gua nanya ini. Ya kalau cuma sama-sama nggak tahu perbincangan mah kan sama. Iya. Lu juga nggak tahu, gua juga nggak tahu. Jadi ya udah. Tapi nih, misalnya lu duduk berdua, misalnya nih ya, misalnya Iya. Kang Soleh dulu umur 2 bulan kan berarti radio kan, iya nggak sih? Gua kan Majalah, enggak? gua berapa nih? Gua Dua- baru lulus 25 soalnya. Oh gitu, baru lulus Baru kuliah. kerja umur 25 gua. Oh, ya udah umur 25 deh. Itu kerja di Majalah Trax. Majalah Trax. Misalnya nih Kang Soleh duduk sini, terus di situ ada manajernya ini misalnya manajernya band siapa gitu. Terus you udah diem-diem aja gitu kalau nggak ada pembicaraan. Ya kalau gua mah selalu ada bahan pembicaraan kalau misalnya tinggal duduk. Ya enak. Tapi kalau lagi malas ngomong ya udah diem aja. Tapi kan nggak ada HP, terus baca apaan? Nggak ada. Ya bengong aja. aja. Serius. Itu ada orang di situ lu bengong. Ya kan zaman dulu mah biasa, nggak ngapa-ngapain juga, mau nunggu ya bengong aja. Kalau nggak kayak ada baca buku atau majalah. Anjir. Iya. Kan Oh bengong. iya ada majalah sih. Ya itu kan intinya apa, kalau apa istilahnya be in the present, apa sih?
Mindfulness. Zaman dulu mah semua orang kayaknya mindfulness. Iya, karena belum ada HP ya. Iya, ya nunggu bus diem, ya ngapa-ngapain nunggu ya diem aja, berak diem, Gitu nggak ya. usah, ya kan nggak apa-apa bengong. Ya orang-orang juga banyak yang di pinggir jalan nongkrong nggak ngapa-ngapain, udah bengong aja. Zaman dulu banyak orang-orang di Iya pinggir sih. jalan di depan Iya juga ya. di depan warung nggak ngapa-ngapain. Iya. Iya lu, gue baru ngeh. Ya nggak jadi Baru masalah ingat. juga. Baru inget ya, bener. Masa kecil gue ngeliat orang-orang di pinggir jalan banyak ya. Iya deh. Nggak ngapa-ngapain. Sekarang kan? kok sekarang makin dikit ya. Karena pada main HP, udah nggak ada abang-abang bengong. Udah nggak ada abang-abang bengong. Kesannya itu sebuah title gitu. Abang-abang bengong tuh kayak pekerjaan, kayak ada dokter, ada suster, ada abang-abang bengong gitu. Lah iya kan. Aneh banget. Sekarang di warung-warung aja nggak ada loh orang bengong. Iya. Yang bengong pun pasti megang HP. Iya sih. Kecuali yang abang-abang yang itu loh, yang suka bawa pacul dan itu apa serokan itu, yang Apaan? ada yang kuli-kuli apa kuli-kuli. Kuli-kuli harian. Iya, yang bawa cangkul dan apa itu bengong itu nggak megang HP. Itu doang, tapi nggak rame-rame. Kalau dulu kan rame-rame kan. Sambil ngerokok biasanya. Iya, paling. bengong. Iya, Kan iya. doing nothing. Iya. Iya kan. Dulu sampai ada temen gue boleh. Mungkin karena Ada temen gue boleh nanya, itu mereka pada ngapain? What are they doing? apa bule? Oh, bule nanya. Di Jakarta. What are they doing? Nothing. Oh. Bengong. Ya doing nothing. Terus bulenya bingung. nggak? Bingung ngapain sih? Ya udah. Ngapain sih doing nothing gitu? Lah iya kan bengong aja di pinggir jalan. Tuh, bule aja bingung. Berarti kan normal dong untuk Ya karena orang mempertanyakan. Ya karena di luar negeri nggak ada kali orang nongkrong pinggir jalan. Depan ini ya. Depan Walmart. Iya, kalau nggak di perempatan jalan nggak ada kan orang diem ngeliatin. Iya. Depan Target gitu ya, duduk. Iya, lu karena generasi lu terlalu ini sih semua dipikirin. Iya sih. Tapi gue merasa memang mungkin karena kita semuanya sekarang jadinya dibahas. Karena relatability kan tinggi sekarang. Kalau mungkin zaman dulu nggak harus apa-apa relate gitu. Kalau sekarang kan lu nge-tweet misalnya lagi sekarang yang nonton ini ada yang kaki kanannya di atas kaki kirinya kan gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, terus Itu kan relatable gitu. Jadi apapun yang relatable dibahas gitu. Jadi kayak lu pernah gak sih awkward di ruangan pas sama orang yang gak lu kenal? Jadinya jadi dinormalize mungkin kali ya karena dibahas gitu. bukan di normal lah sih, berlebihan aja kalau Astaga. terlalu reaktif. Oh, reaktif. Iya nggak menurut lo? Iya kali ya. Cuma persoalan dua orang canggung aja kayak ini nikmatin. Terima aja kecanggungan itu, udah terima aja. Gak bisa, Kang. Aneh rasanya menikmati kecanggungan tuh gimana coba. Tapi kan jadinya nambah-nambah urusan lo, nambah-nambah pikiran. Tapi kan pikiran itu gak bisa dikontrol, Kang. Suara di dalam kepala itu kan jalan sendiri. Iya, tapi bisa dengan misalnya lu mulai ada canggung, ya udahlah emang begini canggung. Dipatahin aja gitu. Iya, itu kan lama-lama. Nah, kalau misalnya di pekerjaan ada orang nyebelin, ya udahlah. Ya. Atau lu dimarahin bos, Ya. ya udahlah emang gua salah. Nggak usah terlalu. Kalau itu gue nggak masalah, kalau soal dimarahin gitu-gitu gue biasa aja. Canggung gue tuh yang suasana canggung rame gitu tuh gue gitu. Biarin aja dia, nggak akan mengganggu orang. Iya kali ya. Iya sih benar. Belajar nih gue. Pelajaran hidup dari seorang Kang Soleh. Lu tuh Gen Z ya? Gen Z, gue Gen Z tertua. Karena di ujung. Karena generasi pertama Gen Z 97. Startnya dari 97. Oh, mulainya 97. Betul. Oh, berakhirnya di 2012 kalau nggak salah. Oh, lu suka perasaan gimana kalau ada orang bilang Gen Z lemah? Gue biasa aja lagi. Karena gue merasa milenial juga digituin sama boomer gitu. Kayak generasi sebelumnya akan ngehujat generasi setelahnya gitu. Gue ingat banget pas zaman-zaman Tumblr, zaman-zamannya Path itu lagi rame-ramenya di Twitter saat itu tuh banyak milenial yang protes karena saat itu milenial lagi aware-nya sama mental health. Jadi kan gue melihatnya ya wave mental health ini
startnya dari milenial dulu. Hmm. Makanya kan banyak orang tua milenial sekarang memperlakukan anaknya dengan sangat soft kan. Nah, tapi kan awalnya milenial dulu tuh. Nah, pas milenial cukup aware dengan mental health, boomernya tuh banyak yang nggak suka. Maksudnya kayak, alah, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Kan startnya dari situ tuh awal-awalnya. Cuman kan sekarang jadinya pas Gen Z juga being super aware sama mental health, generasi milenialnya jadi kerasa ya nggak segitu juga kali gitu. Jadinya kayaknya generasi sebelumnya akan membandingkan generasi setelahnya dengan generasinya dia gitu. Jadi menurut gua ya wajar-wajar aja, emang begitu kehidupan gak sih? Iya. Nanti gue juga yakin nih Gen Alpha itu pasti Gen Z marah-marah ke Gen Alpha. Gue yakin, alah komedinya kalian tuh terlalu brain rot. Gue yakin gitu, udah biarin aja lah. Emang nggak akan menyenangkan generasi sebelumnya pasti. Tetap. Taunya Gen Alpha lebih berani, lebih kuat. Nah, itu malah bisa menurut gue. Kan kok Malah bisa banget gitu, ya nggak sih? Malah bisa banget. Orang mereka aja ngomong ternyata katanya lebih ceplas-ceplos daripada Gen Z. Iya kayaknya, nggak tahu, anak gua belum gede soalnya. Gen Alpha. Katanya Gen Alpha sekarang nggak terlalu mementingkan political correctness gitu. Bagus Katanya. dong, kembali ke boomer. Iya dong. Gini aja terus ya. Iya kan, kembali ke boomer dong. Kalau terlalu mementingkan political correctness. Iya. Cuma katanya mereka masih aware sama yang kayak racism gitu-gitu, sexism. Tapi kayak kalau misalnya nggak boleh ngomong gini kalau orang lagi begini, nggak boleh, itu mereka bodo amat katanya gitu. Katanya ya, gue nggak tahu nih. Ya berarti mereka mengambil sisi yang menyenangkan dari boomer. Ya mungkin ya. Dan sisi positif dari Gen Z kali ya. Mungkin, iya. Dicampur. Lu kuliah jurusan apa sih? Film. Apa jurusan film tuh apa? Penyutradaraan atau penulisan atau apa? Jadi kalau di UMN itu Kang, beda sama IKJ. Oh, Multimedia Nusantara. Yes, Universitas Nusantara tuh beda sama IKJ. Kalau IKJ itu setahu gue kuliah film terus langsung penjurusan tuh sutradara apa gitu kan. Nah kalau di UMN itu kita kuliah film, kita belajar dalam tanda kutip semuanya dulu. Nanti di semester berapa ya, kalau nggak salah 4 apa 5, sorry, kita akan dibagi kelompok. Nanti satu kelompok ada yang jadi sutradara, ada yang jadi produser. Nah saat dibagi kelompok, gue biasanya jadi sutradara dan penulis. Oh, itu kelompok, bukan jurusan. Bukan. Nanti Kelompok-kelompok tugas gitu ya? iya, tapi nanti di semester itu kita akan belajar sound, akan belajar writing, akan belajar directing, akan belajar West Art History misalnya. Itu juga ada tuh West Art History, East Art History gitu-gitu. Jadi semua kelompok itu belajar yang sama. Ya. Tapi ketika pembagian tugas, si kelompok sutradara udah ada, kelompok art ada. Bukan, kelompok A udah ada sutradara, art, produser, ini. Iya. Oh ya, jadi satu kelompok tuh buat produksi film. Betul. Nanti di akhir semester jadi satu film pendek gitu. Tahun depan gitu juga. Oh iya. Berarti apa fakultasnya kalau gitu di UMN? Fakultas Film dan Televisi, FTV. Jurusannya nggak ada? Jurusannya film. Oh, lu jurusannya film, satu Ya, lagi TV. Satu lagi enggak. Nah itu makanya bingung juga ya, namanya FTV, film dan televisi. Tapi satu lagi animasi jurusannya, bukan televisi. Lah, TV-nya di mana? TV ini tuh itu komputer deng. Nggak tahu. Kayaknya maksudnya filmnya ntar tayang di TV kali, nggak tahu. Animasinya tayang di TV kali. Iya. Tapi ada yang mempelajari TV nggak? Nggak ada broadcasting kita kayaknya. Lah, terus kenapa fakultas film dan TV? Ya tanya Ninok Laksono, Pak Ninok Laksono, jangan tanya saya. Iya kan? Udah masih Pak Ninok gak ya? Nggak tahu Kan deh. tulisannya film dan TV ya. Terus orang kalau mau belajar TV, kok aku nggak belajar. Mana TV-nya? Aku animasi. Saya. Kan dunia broadcasting nggak ada. Harus kan dunia broadcasting kan. Udah bayar gedung lagi. Mana nih? TV-nya nggak ada. Adanya radio bahkan. Women Radio. Enggak. Tapi itu jatuhnya kayak apa ya? Eskul. Iya. UKM. Tapi lu selalu ngambil sutradara dan penulis. Iya, dari karena awal itu yang paling tuh. gue suka. Betul. Karena aktor nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Karena dulu sebenarnya cita-cita gue kan aktor. Cuman kalau di UMN tuh nggak ada aktor. Dia sutradara doang. Lah, yang udah di antara kelompok itu yang main siapa dong? Nah, itu kita harus cari luar. Jadi kita cuman bikin PH-nya doang. Nanti aktor kita cari di luar. Ada bisa anak UMN juga. Atau kita cari aktor profesional. Mas Kiki tuh, Kiki Narendra sering banget main film UMN. Bahaya banget ya.
Ya dibayar tetap Kang. Ya enggak baik banget ya dia gratis enggak juga. Anak UMN kan ada duitnya juga. Oh, gua pikir gratis. Enggak lah. Ada sih yang gratis, gua salah satunya. Gua dulu sering banget main film anak UMN dan beberapa kali gratis. Sering juga dibayar. Oh, duitnya dari mana mereka kalau bayar? Patungan. Ya kan misalnya satu kelompok berlima, nanti patungan satu orang misalnya 150.000 gitu. Oh, iya. Nanti ya 150.000 itu ada yang dipakai buat bayar aktor, ada yang dipakai buat bayar alat, ada yang dipakai buat bayar catering gitu-gitu. Kenapa lu ngambil UMN? Karena nggak dibolehin IKJ sama orang tua. Kenapa? Ya image IKJ di mata orang tua biasalah Kang ya. Orang tua udah takut duluan gitu. Padahal lu masuk kuliah tahun berapa? 2015. Itu kan udah jauh dari Makanya. zaman dulu. Kalau mungkin kalau 90-an kan memang keras ya. Ya. 2015 kan udah ya nggak sekeras dulu. Iya nggak tahu ya, mungkin karena orang tua masih ketakutan sendiri lah ya. Jadi ya udah, jadi gue ngikut aja lah. Yang penting boleh, selama masih boleh film mah gue aman lah. Tapi lu pernah ngomong mau ke IKJ? Pernah, tapi nggak dibolehin. Apa kalimat bokap lu? Janganlah, jangan IKJ, nanti kamu narkoba. Gitu katanya. Kok gitu? Padahal kan di semua kampus juga ada yang Iya narkoba makanya ya. emang. Nggak eksklusif di kampus tertentu itu. Cuman kan dulu ya, di zaman dulu ya, itu tuh kayak gaungnya kemana-mana banget Kang. Cerita soal anak-anak IKJ tuh nggak lulus, ntar di tengah-tengah tiba-tiba kasih kerja, terus ntar pergaulan bebas, minum narkoba. Padahal kan enggak juga ya, maksudnya banyak Itu juga di sih. semua kampus juga ada. Iya makanya tapi ya udahlah, namanya juga kan orang tua juga kadang ada info-info yang tidak tersortir dengan baik. Ya udah gitu, kita Tapi juga lu nggak gimana. bilang, tapi di IKJ lulusannya keren-keren nih kalau di film gini-gini. Enggak, gue anaknya udahlah, gue ngikut aja lah. Males gue debat. Kan Gue gak suka debat Kang. Kan lu bisa kasih tahu, tapi itu kan yang bandel ini yang bagus-bagus banyak nih lulusan filmnya. Gitu. Males udah. Bagus UMN bentuknya kayak telur gedungnya. Udah gue ngeliat itu. Bagus lah, udah ini aja, nggak apa-apa, yuk. Terus dekat rumah. Enggak, jauh banget kan, rumah gue dulu di Cikarang Kang. Tapi ada ngontrak. Oh, rumah lu tuh di Cikarang dulu. Rumah gue dulu di Cikarang, SMA gue di Cikarang, SMP gue di Cikarang. Sebelum pindah ke situ yang sekarang ini. Iya, rumah orang tua lu. Iya. Oh, itu lu baru di situ. Enggak, kalau yang di Jakarta itu rumah kakek. Kalau rumah gua itu di Cikarang. Kalau rumah gua yang sekarang kan itu ya gue sekarang beli kan. Iya, tapi bukannya lu bilang itu dekat rumah orang tua lu? Yang mana, di UMN? Enggak, yang sekarang lu beli itu kan. Oh enggak, itu orang tuanya Ciu. Oh, dekat mertua ya. Mertua, betul. Orang tua lu masih di Cikarang. Orang tua gue sekarang di Jakarta. Oh, di Cipinang. Di Cipinang. Yang di Cikarang rumahnya udah dijual. Pindah ke Cipinang. Iya, karena Cipinang kan tadinya yang tinggal kakek nenek yang gue udah meninggal dua-duanya. Oh, jadi orang tua lu ke situ. Betul. Oh, lu tuh sama kayak Gitong ternyata ya, sama kayak Boah. Kok gitu? Cikarang. Oh, itu. Iya. Satu Betul. hometown lu, satu hometown, Cikarang Pride. Anak Cikarang mana suaranya? Nah, di UMN dosen-dosennya tuh siapa yang apa? Ngeri Kang, dosen-dosennya tuh. Luki Kuswandi. Oh. Angginun. Makbul Mubarak. Ada juga namanya Bayu Priantoro. Jadi dosen-dosennya tuh praktek banget orang-orangnya yang memang ya, bekerja di industri. Praktisi lah ya. Praktisi bener. Galak lagi Kang, Mas Luki. Mas Luki tuh galak dulu. Mas Luki tuh tapi ini bukan in the bad way ya, bukan galak itu buruk ya. Cuma maksudnya Mas Luki tuh sangat niat ngajarnya gitu. Jadi kayak dia pengennya ya murid-murid gue niat kalau ngerjain. Jadi kalau udah ada yang jelek tuh pedes banget mulutnya. Jadi bisa nih misalnya kayak lagi pitching. Mas, ide cerita saya gini. Pernah nih di depan kelas ada teman gue. Kan jadi di depan kelas tuh ada meja bundar gitu Kang. Nanti Mas Luki di tengah, terus ntar yang lain pada ngelilingin. Terus kayak dia, Mas Luki izin cerita ya. Ini gue kagum banget Mas Luki justru. Dia nanya kayak, Mas idenya gini. Terus Mas Luki gini, duh kok ceritanya gitu sih. Jadi kita break dulu deh. Terus dia cabut. Kayaknya saking capeknya dengan, aduh ceritanya jelek banget. Sampai cabut, gue tuh di otak gue, anjir, jadi temen gue tuh nggak putus asa dan berhenti kuliah di depan kelas digituin, kayak malu banget kayaknya. Sampai dia harus istirahat. Iya, udah kita break dulu deh. Terus dicabut. Lucu banget. Balik lagi nggak? Balik. Cuman break bentar, kayaknya cuman keluar beli kopi di kantin terus balik lagi gitu.
mungkin dia tidak percaya apa yang dia baca ya tuh apa nih. Gue juga pernah pas ngirim cerita kayak gini, gue udah semangat banget, endingnya gini, dang. Terus dia kayak, kenapa harus kayak gitu emang endingnya? Biar edgy. Terus gue kayak, iya kayaknya ya, iya lagi gitu. Film pendek lu apa judulnya? It's a Beautiful Day to Die. Itu ada di Ini hari yang indah untuk meninggal. ada di YouTube. Nggak ada, itu nggak ada di mana-mana. Soalnya final filmnya gue nggak gitu suka, Kang. Kayak masih, gue merasa belum maksimal waktu itu. Gue jujur masih pengen nulis ulang cerita itu dan gue pengen bikin ulang. Tapi kan nggak apa-apa kalau namanya tugas kampus kan, jadi ya namanya juga kerjaan mahasiswa. Iya sih, apa gue upload ya harusnya ya? Upload lah. Ya, one day deh gue izin dulu ke teman-teman gue, produser gue sama teman-teman yang lain udah pada kerjaannya udah pada beda-beda banget. Itu apa? Tentang apa? It's a Beautiful Day to Die. Ceritanya tentang seorang penjaga kamar mayat yang jatuh cinta dengan mayat yang dia jaga. Necrophilia ya. Beda tapi konsepnya. Jadi dia kind of ya. Jadi dia tuh jatuh cinta sama cewek. Dia kerja di tempat jaga kamar mayat. Terus suatu hari dia mau ngedate sama si cewek ini yang akhirnya dia chat-chatan. Pas ketemu nggak dateng ceweknya. Dia kira dia di ghosting. Ternyata pas malamnya dia shift jaga kamar mayat, cewek yang itu nggak datang karena mati. Pas datang kak mayat baru, lah ini cewek yang mau gue ajak ngedate tadi kok mati gitu. Bisa jadi komedi juga ya. Emang komedi, dark emang komedi. Terus dia bisa ngomong sama mayat itu. Jadi dia tuh saking kesepiannya dia bisa ngobrol sama mayat. Mayat tuh ngobrol balik. Ngobrol balik. Jadi dia temennya tuh tadinya bapak-bapak. Ada bapak-bapak mati karena serangan jantung. Terus dia ngobrol sama bapak itu terus kayak, kamu nih belum move on dari mantanmu. Ayo dong, buka apa app apa gitu, cari cewek. Akhirnya ketemu si cewek itu, ternyata ceweknya habis itu malamnya mati. Terus pas nyampe di ruang mayat itu, ceweknya bilang, maaf ya, aku tadi nggak datang ke date kita, aku mati gitu. Terus dia nanya, kenapa? Emang kamu mati kenapa? Iya, aku jatuh dari tangga. Tapi kita baca di laporan matinya kenapa Ode. Jadi bohong, jangan bohong. Ya, aku jatuh dari tangga padahal Ode malu. Itu premisnya dari lu? Iya, dari gua. Kenapa lu terobsesi dengan kematian? Menurut gua kematian tuh lucu, Kang. Karena kayak gak tahu ya, gua merasa kita nih ya hidup udah membangun hidup dengan misalnya udah bangun rumah, keluarga apa, terus mati aja gitu, kayak tiba-tiba ditinggalin. Menurut gue tuh kayak, itu tragedi lucu banget gitu, kayak gila ya bisa se-random itu gitu, kayak tiba-tiba teng gitu. Ada orang yang misalnya udah sehat banget, hidupnya sehat banget, olahraga, mati gara-gara apa? Gara-gara olahraga. Itu ironis banget menurut gue, lucu banget, mati tuh lucu banget gitu. Bukannya gue ngetawain orang mati ya, cuman menurut gue kejadian matinya itu yang menurut gue kayak, lucu banget ya mati tuh. Dulu bahkan Kang, pas gue SMA, gue suka banget nonton series judulnya 1001 Ways to Die. Itu series orang matinya aneh-aneh banget. Ada yang ini serem sih. Dia ngangkat beban gitu Kang, saking beratnya ususnya keluar dari pantat. Terus mati di tempat. Itu kayak, coba lu ngebayangin. Ada juga kakek-kakek kaya banget. Terus pengurusnya cewek ngegodain kakek-kakek itu. Terus cara ngegodainnya adalah si cewek itu pakai lampu-lampu Christmas, dicolok. Dicolok terus dia joget-joget. Biar nyala-nyala gitu. Iya, yang dia nggak tahu pas dicolok korslet alat penyambung hidup si kakeknya mati. Akhirnya kakeknya mati. Gitu, kayak series di mana sih? Wah lupa, dulu ada di kayak Indovision gitu lah. Terus gue nonton itu mulu, aneh-aneh banget. Kan, ya nggak? Tapi menurut lu gimana? Gue bukan lucu sih. Menurut gue pengingat aja kematian tuh bahwa ya lu ngapain terlalu serius di dunia gitu. Tapi itu getir juga kan. Cuma maksudnya kayak sesuatu kayak yang ya udahlah gitu. Ya nggak sih? Kayak kematian tuh bukan sesuatu yang serius banget gitu. Ya nggak sih? Iya kan bakal terjadi. Iya, kayak ya udah itu bisa menghindar gitu.
Bener, dan menurut gue itu lucu, kayak sesuatu yang udah pasti gitu. Kalau sukses belum tentu, bahagia belum tentu, mati pasti. Anjir, yang pasti mati gitu. Bahagia belum tentu. Lu punya keluarga yang utuh belum tentu. Tapi mati pasti. Anjir, lucu banget. Dari semua hal yang pasti mati, yang pasti gitu. Kayak menurut gue anjir lucu banget mati tuh gitu. Makanya film pertama lu tentang kematian. Iya, tinggal meninggal, betul. Itu ada hubungannya dengan yang lu bikin film pendek nggak? Karena lu nggak puas dengan ini, tiba-tiba lu keluar lagi premis ini. Jujur kayaknya iya deh, Kang. Kayaknya secara tidak sadar ya. Karena kan di film pendek gua, tokoh utamanya itu bisa berbicara dengan mayatnya. Nah, kalau ini kan si Gema nih berbicara dengan penonton dan foto dia pas masa kecil. Jadi foto dia pas masa kecil tuh di kepala dia tuh bisa ngobrol balik sama dia gitu. Nah, kayaknya tuh ada garis benang merah di situnya. Kenapa waktu lu ngajuin ke Ernest, ke Imaginary, nggak ngajuin dulu si premis film pendek itu? Karena jujur premis film pendek itu gua nggak kebayang kalau jadi film panjang, Kang. Tapi kan bisa jadi kayak film komedi horor gitu sih sebetulnya. Iya, cuma gue merasa saat itu gue belum nemu formatnya apa kalau jadi film Kalau panjang. dipanjangin ya gitu. ceritanya Iya. ya. Kayak saat itu di otak gue ini cuman menarik saat jadi versi pendek. Kalau jadi panjang setelah inciting incident, bosen tuh 1,5 jam sisanya. Kecuali ada problem yang lebih besar lagi yang gue belum kepikiran apanya gitu. Si Tinggal Meninggal, lu idenya ketika apa muncul? Lagi ngobrol sama Ciu di mobil. Sama-sama orang-orang yang tidak punya teman banyak. Kayaknya iya. Kayaknya gara-gara jadi waktu itu gue cerita lah kayak Ciu nanya, kamu kalau misalnya bisa bikin film mau tentang apa gitu. Nah, gue tuh banyak banget premis-premis yang udah ada, Kang, yang udah gue tulis di notes lah. Tapi malam itu gue tiba-tiba cerita premis baru lagi. Munculnya sebenarnya gara-gara gue pas SD pernah mau pindah keluar kota nih. Tiba-tiba teman-teman SD gue tuh ngasih surat gitu kayak, hati-hati dia nanti di sana, kita bakal kangen lu, semangat gitu. Nah, tiba-tiba nenek gue meninggal. Akhirnya nggak jadi pindah. Akhirnya sekolah di sekolah yang sama tuh pas naik kelas. Awkward kan? Betul kayak, saya balik nih. Kembali lagi di Kristo Immanuel gitu. Terus mereka pada bingung, terus gue jelasin, habis itu tapi mereka nggak deket juga sama gue. Jadi Padahal kayak kemarin ngasih iya, lu kehangatan. bakal kangen, katanya lu semangat, kita bakal ingat sama lu. Pas mereka ngasih surat pun, sebelum ngasih surat nggak deket. Ternyata pas gue nggak pindah, tetap nggak deket juga gitu. Jadi Katanya kayak kemarin kangen gitu. iya gitu. Menurut gue kayak manusia tuh di situ salah satu kelucuannya, kayak kadang orang tuh cuma pengen terlihat baik, tapi saat melakukan atau cuma pengen terlihat jadi orang yang peduli, tapi saat melakukan di actual aktivitasnya atau kepeduliannya nggak mau gitu. Nah, gue tuh melihat itu tuh menarik banget dan lucu banget, sama kayak apalagi di zaman sekarang gitu ya. Orang misalnya ada yang meninggal gitu, terus dia ucapin gitu kan di DM misalnya, turut berduka ya bro gitu. Tapi kayak lu beneran turut berduka gak sih gitu loh. Ada ya, walaupun bukannya kayak lu harus turut berduka, nggak juga. Cuman kan kayak kadang ada pikiran gue bahwa gimana ya kalau orang yang nggak pernah dapetin perhatian sebelumnya, tiba-tiba dia dapat perhatian yang sebegitunya, kayak turut berduka ya. Lu kalau butuh apa-apa kabarin gue. Lu kalau butuh bantuan kasih tahu gue. Kalau butuh teman ngobrol kasih tahu gue. Tiba-tiba dapetin itu tuh apa yang dirasakan sama orang seperti itu gitu. Kalau gue kan untungnya masih punya perhatian dari orang tua, dari teman-teman juga gitu. Itu jadi berangkat dari situ. Si Gema tuh makanya dari kecil apa ada adegan Gema kecil juga gitu ya. Ya. Terus kak jadi bisa garap cerita bareng Ciu gimana? Itu jadinya, jadi gue sama Ciu tuh suka banget ngelukis, Kang. Kalau lu kan hobinya musik kan, ngulik banget kan. Nah, gue sama Ciu tuh hobinya ngelukis dan yang bener-bener suka banget gitu. Yang kayak kita misalnya nih ada satu kanvas beli yuk, terus kita ngelukisnya berdua di satu kanvas yang sama gitu. Terus kayak misalnya tiba-tiba, aku ada ide beb, tapi skillku gak nyampe sekamu, kamu yang lukisin. Itu juga pernah.
Oh, lu ngasih tahu Iya. pengen gambar gini. Iya, kamu bisa Lu yang gambarin aja gitu. Bahkan gue gambar nih, set nggak kelar, akhirnya Ciu yang kelarin gara-gara di tengah-tengah bosen gitu karena gambar gue jelek, males. Emang Udah si gue Ciu tinggalin. kuliah apa? Kuliah desain grafis. Oh, memang dia ya Iya, visual ya. visual. Dia gambar jago lah, gambar jaket jago, gambar di kanvas jago gitu. Oh. Nah, tapi gue tuh kepikir kayak kita bisa nemuin hobi apa ya yang baru yang bisa kita kerjain bareng. Akhirnya muncullah ide kayak kayaknya lucu nih kalau nulis film bareng gitu. Bukan buat diproduksi dalam waktu dekat waktu itu, Kang. Kayak iseng aja, nulis aja gitu biar kamu tertarik gak belajar nulis film gitu. Karena setelah nikah, Ciu baru nonton film sering. Oh gitu. Sebelum nikah dia nggak nonton film, Kang. Ngegambar. Bengong di warung sama abang-abang yang lain yang lo bilang tadi pinggir jalan. Nah itu nggak ya paling gambar, paling baca komik kali ya. Oh, dia tuh hiburannya bukan film gitu sebelumnya tuh. Bukan. Oh. Gitu. Nah, Ciu juga suka dengan komedi getir, komedi yang menertawakan kesedihan karena Ciu juga tipenya gitu. Dia suka menertawakan bahwa kadang kayak misalnya dia tuh suka ketawa kalau dulu tuh dia nggak pas-pasan banget duitnya. Dulu, dia kan bukan dari keluarga yang sangat berada, Kang. Jadi kayak dia suka ngetawain hal itu juga gitu, membercandai hal itu gitu. Jadi ya kayaknya kita ketemunya tema itu tuh ketemunya di situ gara-gara kita sama-sama suka komedi getir, dark comedy, satir gitu-gitu. Tapi si Ciu kan bilang apa socially awkward juga ya? Apa Socially dia awkward. antisosial nggak sih atau introvert? Introvert iya, socially awkward sih gua rasa karena dia introvert, tapi kalau misalnya udah dekat sama orang, dia tuh bisa ngobrol panjang banget, Kang. Kayak gak berhenti ngomong gitu, nanya, ajak ngobrol. Gue malah dibanding Ciu, jagoan Ciu untuk nyari topik dibanding gue. Kalau udah deket banget ya. Tapi Ciu kalau misalnya ketemu sama orang, terus diem-dieman, nah itu dia bingung tuh nyari topiknya apalagi ya. Aduh ngomong apa nih ya, bingung gitu. Makanya dia tuh sebenarnya nggak suka kalau ke premier. Karena terlalu banyak orang yang harus Karena diajak ngobrol ya. betul, belum lagi misalnya gue lagi ngomong nih, misalnya ketemu Kang Soleh. Kalau Kang Soleh ya udahlah, dia udah kan dia sama Kang Soleh juga ngobrol gitu. Tapi kan kalau misalnya gue ketemu Mas Regas misalnya, kan cuma deket sama Mas Regas ya. Gue lagi ngomong Mas Regas, dia di sebelah gue, dia tuh kayak ini gue harus ikut ngomong atau gue diem atau kayak makanya kalau gue ya Mas apalagi aku nulis sama istriku nih. Nah kalau udah aku lempar ke dia tambah iya Mas gitu. Terus habis itu ngomong apa lagi ya gitu. Ya bilang Ciu. Relate gue sama dia. Bilang aja Ciu, diam aja Ciu, nggak apa-apa. Nggak masalah kalau lu nggak ngomong juga. Tapi kayaknya dia nggak se-overthinkingan gue sih, kayak dia nggak apa-apa juga gitu. Dia cuma sebel kalau gue tinggal. Karena dia nggak bingung tahu, mau ngapain. Kayak diem, ditinggal kan gak enak kayak orang liatin, Kristo kok ninggalin istrinya gitu. Sedangkan gue kan orangnya gampang ke-distract gitu. Kayak tiba-tiba ada Omara gitu datang sama nyokapnya. Kristo, nyokap gitu, tante. Udah ketinggalan tuh cuy di belakang. Gue langsung gitu. Terus tahu lu baru sadar setelah berapa lama lah? Iya, gue bini gue mana ya gitu. Terus Ciu lagi manyun di belakang. Iya, duduk di ujung gitu kayak. Terus kayak maaf ya Beb, terus dia udah biasa. Jawabannya pasti dia udah biasa. Jadi ini tuh lu nulis skripnya sampai kelar dulu baru lu kasih ke Ernest? Enggak, sinopsis dulu Kang. Oh, sinopsis dulu. Sinopsis dulu, udah kelar sinopsis. Gua upload di story, gua sama Ciu lagi nulis, terus ngupload di feeds. Akhirnya kita nemuin hobi baru nih, nulis. Tiba-tiba ditelepon ko Ernest langsung. Tok, pitching ke gua dong, ide lu, cerita lu emang ceritanya tentang apa sih gitu. Ya udah gua ceritain lah premisnya. Habis itu ko Ernest kayak, menarik nih. Yuk kita produksi gitu. Judulnya si Tinggal Meninggal tuh dari awal udah ada apa setelah? Enggak. Itu setelah skrip bahkan kayaknya. Skrip draft 1 baru muncul judulnya. Awalnya tuh Siapa Yang Meninggal Berikutnya. Oh. Judulnya, cuman kurang catchy gua rasa. Iya, terlalu nggak berima ya. Tinggal Meninggal. Ya, dari siapa tuh keluarnya Tinggal Meninggal? Dari gua. Itu si Gema itu berapa banyak diri lu di situ? Kayaknya 50-50 ya. 50 gua, 50-nya tuh exaggeration-nya gitu, berlebihannya gitu. Karena gua suka sekali dengan perhatian tentunya.
Ya, Saya narsis. mengingat lu bikin video mulu ya, itu kayaknya tidak perlu. Baca-baca komen dipuji. Ih, mirip banget sama suara Pak Jokowi. Bahagia gitu. Bahagia lah. Gila, seneng banget. Makanya gue diajakin stand up awalnya nggak mau. Tapi pas pecah, gue nagih mulu kan. Karena kok semua orang. Wah, denger ketawa tuh rasanya, gila Kang. Kemarin yang jadi openernya Bang G. Wah, itu endorfin dan dopamin itu langsung kayak jat gitu. Kayak wah gila, apaan nih, rasa apa nih diketawain 1.500 orang, apalagi closingan gua pecah banget itu. Kayak itu gue belum pernah sepecah itu Kang. Tiba-tiba sepecah itu tuh rasanya kayak wah, gue harus tampil lagi gimana nih. Wah gitu. Narsis bro. Tapi kalau gitu lu baca komen yang nyebelin? Nah, gue kayaknya nggak tahu ya, gue kurang peduli ya. Enggak, Gue agak kayak lu gitu. Tapi enggak, kan kalau lu seneng pujian, begitu lu ada yang memaki sedikit pasti gitu. Justru apa karena gue narsis itu jadi kayak kalau dia maki bodoh. Gue cuma fokus sama pujiannya doang. Gitu. Lebih banyak yang mencintaiku gitu. Iya. Yang kayak gitu juga, cuman kayak kadang pujiannya soalnya jelek, kadang kayak apaan sih bego gitu doang, kayak apaan sih nggak seru, ejekannya tuh nggak kreatif gitu. Nggak ada yang substansial gitu. Iya gitu, nggak kayak misalnya kayak paling kayak apaan sih nggak lucu, ya udah terus apa gitu, gue harus ngerasa apa gitu. Kalau misalnya yang ngomong Kang Soleh gitu, awal-awal nih awal masuk Akorp, Kang Soleh kan kalau kita mah nggak lucu ya boleh diedit, baru tuh gue agak kayak iya ya gitu, baru gue overthinking, sedih karena yang ngomong Kang Soleh, ini yang ngomong profile picture nggak ada, akunnya di lock, following 0, follower 0, bodo amat, gue males, nggak gue ngapain gitu. Cuman kan kalau yang ngomong nih senior di komedi ngomong nggak lucu, mampus gak lu? Kan kayak Denny Sumargo ngomong lu nggak jago main basket. Emang dia jago ya? Jago Denny Sumargo, bisa tutup mata lempar ke belakang. Iya. Oh, canggih amat. Canggih lah Denny Sumargo. Oh, makanya dia pebasket sombong ya? Iya, makanya ada sombongnya. Saya kan bukan komedian sombong. Nah, kalau gue udah jago banget baru. Nah, itu tadi sinopsis lu kasih Ernest. Iya. Terus dia langsung mengiyakan, habis baca langsung mengiyakan. Iya, habis gue pitching tuh ceritain, dia langsung menarik nih, ayo gitu, fresh katanya. Terus perasaan lu? Ya itu kayak ditepokin 1.500 orang dan dikatain 1.500 orang. Kayak ini seorang produser yang mengiyakan jatuh cinta seperti di film-film. Waktu itu belum sih jatuh cinta seperti film-film, gue belum nonton. Karena kan belum tayang. Iya, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap, agak lain gitu-gitu. Jadi kayak orang yang udah lama banget di industri gitu. Jadi kayak, ide gue di approve tuh kayak, wah ini layak nih di bioskop gitu. Dan akhirnya lu, cita-cita lu masuk film kayak, iya bener. Akhirnya. Itu gue pertama kali teaser gue tayang Kang, gue sampai nangis. Masa? Iya. Karena terharu gitu kayak, wah gila ini Kristo kecil ngeliat ini gimana ya gitu. Nangis di mana? Nangis di mana? Di Brownies. Coba kamu bayangkan Kristo kecil di depanmu, kamu bilang apa gitu, kata Ivan Gunawan. Gue kayak nangis di rumah lah, di rumah. Ciu ngeliat? Ciu ngeliat. Ciu ngeliat nggak ya? Lupa gue. Atau Ciu ikut nangis juga? Ciu juga kayaknya ikut nangis deh kalau nggak salah ya. Kalau gue nangis pasti Ciu nangis. Oh iya. Kita berdua cengeng banget. Nonton apa gue nangis. Kita nonton ini ada namanya Life of Ibelin. Dia dokumenter Netflix tuh tentang gamer yang lumpuh. Dia nggak, di kehidupan aslinya dia kerjanya main game, terus orang tuanya khawatir, ternyata karena dia lumpuh dia punya kehidupan kedua di gamenya. Justru dia punya teman banyak di gamenya, dia menyelamatkan hidup banyak orang di game itu. Sedangkan di kehidupannya dia, di kehidupan real life dia nggak punya teman gitu. Itu gue nangis lama banget Kang. Itu film udah selesai gue nangis. Gue udah di kamar ngobrol sama Ciu, gila ya dia gini banget. Nangis lagi. Wah parah, gue nangis mulu itu nonton habis itu. Bahkan besokannya udah saya nonton malam itu, besokannya kalau gue nginget lagi gue bisa nangis lagi nyetir. Padahal kan itu sebetulnya happy ending dong, karena dia menghadirkan justru kebahagiaan itu buat orang lain. Kayak sedih banget gitu, kayak terharu gitu. Nangisnya tuh bukan sedih tapi kayak waduh kasihan banget ya dia sampai harus lumpuh, padahal dia berguna banget gitu. Kasihan gitu, sedih, nangis gitu.
Ambil nyetir. Cengeng banget gue. Emang Kang Soleh nggak nangis ya? Orangnya nggak cengeng ya? Ya kalau ada film yang sedih ya terharu lah. Tapi setelah film selesai udah. Udah. Ya gua kan udah nggak bisa, lewat. gua. Ya udah lewat. Apa coba? Kan terharunya pada saat ngeliat adegan itu. Ya, sedih. Ya udah sedih. Masa nggak ada rasa kayak kepikiran gitu kayak, aduh tadi sedih banget ya. Cuma kasihan film ya. itu. Ini dokumenter Ada loh. komen. Iya kan kalau itu. Ya kalau masalah orang yang tidak beruntung banyak juga di Indonesia. Bukan cuma dia satu-satunya. Astaga. Kan jadi ya kenapa mesti nangis? Lu keluar rumah juga banyak orang yang hidupnya tidak beruntung. Kalau lu harus menangisi satu orang, masih ada jutaan lain yang harus nangis. Kenapa lu spesifik nangisnya cuma ke satu orang? Ya itu? kan dokumenternya tentang dia. Kalau setiap orang yang menyedihkan di luar sana dokumenternya, baru gue tangisin Iya, satu-satu. tapi kan dia masih mending kan jadi gamer pas sebelumnya. Lu lihat di luar ada orang yang hidupnya di kolong jembatan, terus di gerobak. Itu kan lebih real lagi kesedihannya di depan mata. Tapi kenapa lu mesti nangis sama satu orang? Itu kan banyak yang mesti lu tangisi. Jadi ya udahlah, memang banyak orang yang tidak beruntung di dunia ini. Tapi kan orang yang di gerobak itu, gue nontonnya nggak sambil dengerin musik. Openingnya nggak ada dedem gitu, dulu kan nggak ada. Nggak ada. Gue nggak tahu jalan ceritanya gimana, gitu kan nggak tahu, jadi nggak nangis. Ngedirect film pertama, ilmu yang di kuliah seberapa banyak yang bisa dipakai? Banyak banget. Dari bahkan sesimpel garis imajiner yang nggak boleh diseberangi gitu-gitu tuh kepake untuk gua bikin blocking. Terus kayak motivasi gerak, motivasi dialog, terus saat bikin dialog itu ingat walaupun yang nulis satu orang, tapi ini ceritanya tentang sekian orang yang berbeda-beda banget. Jadi jangan kelihatannya dialognya keluar dari orang yang sama gitu. Kayak gitu-gitu. Itu tuh kepake banget. Terus juga soal penceritaan dalam 8 sequence itu belajar lagi dari Koernes sih. Cuman pas dari kuliah udah belajar juga. Jadi kepakainya sangat banyak, terutama di bagian ngedirect aktor. Itu gue belajar banyak dari Mas Lucky, dari Mas Makbul juga, Mas Anggi gitu-gitu. Apakah ini jadi bikin dulu lebih percaya diri ketika ngedirect film pertama lo? Iya dan tidak kayaknya. Kayaknya gue jadi lebih prepare ya, tapi percaya diri tetap ada ragunya juga, Kang. Itu kayaknya kenapa gue sangat prep gue heavy banget. Jadi kayak misalnya setahun sebelum syuting gue udah ada storyboard gitu. Lu yang bikin? Iya, tapi pakai mainan gitu. Jadi beli mainan-mainan kecil itu tuh udah beberapa scene udah gue bikin. Makin dekat ke syutingan, makin banyak storyboard yang gue bikin buat sisaan adegannya, karena banyak banget adegan yang bertujuh, berdelapan. Jadi kan blocking harus dibikin tuh. Gue nggak mau tuh bikin baru di set, terus kayak baru reki, baru kebayang. Gue pengen udah ada mentahannya dulu dari awal. Pas di lokasi ternyata bentukannya berbeda. Yang penting gue udah dapet esensi gerakan-gerakannya ini gitu. Nah, terus pas makin dekat filmnya mau preps, gue udah bikin satu film full, tinggal meninggal versi blocking. Jadi udah ada editannya gitu. Pakai mainan gitu. Iya bener. Jadi DOP lu udah tahu, udah lebih terbantu dong. Iya, pengadeganannya at least. Jadi ntar shotnya ya gue tetap diskusi sama dia. Enakan shotnya dari mana ya gitu. Akan Ciu diajak jadi co-director juga. Betul. Itu gimana di lapangan tuh Di lapangan pembagiannya? Nah, Ci itu fokusnya ke art sama wardrobe. Jadi dia yang bantu milih-milihin artnya, warnanya gimana, komposisinya kayak gimana. Bahkan beberapa poster yang nempel di tembok kantor tuh yang desain Ciu. Gitu. Terus juga wardrobe, baju Ciu yang pilih-pilihin warnanya gitu. Jadi lu menyerahkan ke Ciu buat urusan itu, art, wardrobe, segala macam. Sebenarnya bareng, cuma kita rembuk bareng berdua, referensinya kayak gini. Terus Ciu ngobrol sama anak
wardrobe-nya kan tentu referensi dengan aslinya berbeda kan. Nah, dari yang aslinya orang wardrobe itu kayak gimana dikirim ke Ciu dulu, Ciu udah oke, baru Ciu kasih ke gua kayak ini yang udah aku okein, kamu oke nggak? Biasanya yang udah dia okein, kemungkinan besar udah gua okein karena selera kita yang mirip-mirip gitu. Selera Ciu juga bagus, jadi gua udah aman aja. Sama pas lagi syuting, Ciu tuh juga jadi dia sebenarnya kayak unsung hero gitu loh Kang. Jadi misalnya ada detail-detail kayaknya si Mario Cesar nih perlu ditambahin emosi ini deh Beb, karena kan kamu baca deh di deskripsi ini. Nah ini tuh belum dapet, aku ngerasa iya juga ya gitu. Pemilihan case-nya itu apa, kan lu bilang ada misi memberi kesempatan buat konten kreator juga. Ya, Berdasarkan itu doang atau emang apa? Kan si case lu tuh. si Mario. Iya, Enggak sih. Mario, terus ada ya yang lain juga kan, ada kan yang Iya. juga nggak ini. Kalau Mario itu awalnya memang gue dari awal tuh pengen bikin film ini ada niatan perpanjangan tangan dari Patimo gitu. Patimo kan dulu milih gue sebagai pelor di Big Four, padahal gue awalnya konten kreator tapi dia percaya gitu gue bisa main film panjang. Nah gue pengen melakukan hal itu juga, tapi bukan semata-mata itu. Gue pengennya cari konten kreator yang beneran actingnya beneran bisa bagus gitu. Nah akhirnya gue ketemu Mario, kenal, baru deh habis itu gue ajak untuk screen test. Jadi tetap kita ada proses castingnya dulu gitu. Nah pas screen test gue ngeliat dia bahkan gak cuma sekali screen testnya, dia beberapa kali. Berarti dicoba beberapa karakter atau karakter si Mario? Karakternya sama, cuman coba pertama kali tuh dia casting di rumah. Habis itu coba sekali lagi, ayo kita bawa ketemu, kita ketemu terus bukan gue yang ketemuin tapi tim yang ketemuin terus screen testin dia. Jadi kayak jangan-jangan dia jago kandang nih, masa kalau di rumah bagus tapi ntar kalau di depan kru gimana tuh gitu. Ternyata tetap bagus juga gitu. Jadi kayak ya udah baru habis itu dipilih sebagai Danu. Apa yang ingin lu sampaikan lewat film Tinggal Meninggal? Kalau gue sebenarnya ya Kang, gue tuh nggak pengen ada satu hal gitu kayak lu harus menjadi orang yang baik gitu atau lu harus menjadi orang yang supel, jangan awkward gitu, nggak juga. Justru gue pengen Tinggal Meninggal nih jadi kayak semacam film yang memulai percakapan gitu. Gue pengen orang pas pulang tuh justru jadi ngobrol, membahas kalau gue dapatnya ini, kalau gue dapatnya itu gitu. Karena film ini memang tentang menertawakan kesedihan, tentang ketersendirian, tentang membahas soal kematian gitu. How funny death is gitu. Bagaimana caranya si Gema ini menggunakan kematian untuk keuntungannya dia. Cuma di balik itu semua pesan-pesan di baliknya tuh tergantung orang point of view nontonnya dari mana gitu. Bisa aja lu dapetin soal ketersendiriannya Gema, bisa juga lu dapetin soal society yang butuh mendapatkan perhatian terus-menerus di zaman sekarang gitu. Jadi pesan yang disampaikan nanti gue pengennya justru setelah filmnya tayang tuh gue pengen banget ngobrol sama penonton film Tinggal Meninggalnya di sosmed. Mungkin juga kita bikin ada kayak diskusi terbuka, gue nggak tahu ya kayak gimana gitu. Tapi lu ada niatan mengkritisi apa kayak yang sosial sekarang nggak, maksud dengan? Iya tentu. Gue pengen sebenarnya lebih ke mempotret dalam bentuk satir gitu bahwa dunia sekarang tuh banyak sekali yang seperti game. Nah ini nih yang menarik ya, kemarin kan kita FGD kan Kang Sol kan juga ikut tuh. Ada salah satu yang bilang film ini tuh, ini kata yang menarik banget, embarrassingly relatable. Jadi banyak yang nonton relate tapi malu untuk mengakui kalau gue relate gitu. Karena aduh gue kayak gitu lagi gitu sebenarnya. Tapi kayak untuk ngomong relate banget gitu kan. Biasanya kan ada orang kalau nonton filmnya relatable banget gitu. Nah ini tuh kayak mau ngomong filmnya relatable banget tuh malu. Karena sebenarnya gue agak kayak gitu, tapi mau mengakui tuh kayaknya tabu gitu. Dan karakter-karakter yang relatable di situ tuh nggak cuman Gemanya doang, tapi beberapa. Tapi untuk mengakui juga agak malu gitu. Jadi menariknya tuh bahwa gue memang pas bikin film ini niatnya untuk memportret kemunafikan orang, terus juga memportret bagaimana society tuh pengen ngomongin bahwa kita tuh ada satu sama lain. Gue hadir untuk lu. Kita tuh di sini harus hidup bersama-sama secara bersosial. Tapi saat menjalaninya ya nggak juga gitu. Lu belum tentu mau juga gitu. Lu pernah begitu?
mempraktekkan kemunafikan? Pernah, karena gue merasa manusia itu munafik. Mana kayak gimana ya, susah gitu untuk lu nggak sama kalau pure tidak munafik gitu. Kayak misalnya nih, gue pernah loh Kang, kayak gue pengen aja kita temenan ya gitu. Tapi abis itu nggak gue follow up. Pernah gitu. Pernah gue lupa sih kapannya persisnya. Nggak pas kuliah, apa SMA, apa SMP gitu? Pas kuliah. Iya pas kuliah. Pas kerja pun pernah. Lu spesifik ngomong, kita temenannya gitu. Jadi ketemu terus kayak kapan-kapan main lagi ya gitu kan, biasa basa-basi. Terus kayak kapan-kapan main lagi ya, terus orangnya kayak bener ya, gue kayak iya bener, ayo kita jadwalin ya. Tapi habis itu enggak. Karena apa? Males. Jujur males. Ada yang males, tapi ada yang kayak gue lupa. Kalau pure lupa, ada yang pure lupa. Tapi pernah gue munafik bahwa gue di situ juga merasa kok gue bisa kayak gitu ya gitu. Gak ada niatan jahat, tapi gue sadar bahwa untuk gue bilang, pas dia bilang bener ya main lagi ya, gue nggak enak untuk bilang nggak mau gitu. Jadi gue iyain, iya kita jadwalin tuh kayak auto keluar gitu. Munafik banget gue gitu. Ini kayak nyindir diri gue sendiri juga some way gitu. Kayak gue tuh ada di Gema, tapi ada di teman-teman yang pura-pura memperhatikan dia juga gitu. Gitu makanya embarrassing relatable gitu. Harus bilang, ya semoga ada waktu ya gitu. Ya, nah sayangnya gue ngerasa gue dan banyak orang yang seperti gue di generasi sekarang apalagi ya, itu tuh nggak kayak Kang Soleh tuh bisa gitu ngomong kayak nggak lah, nggak usah gitu, kita nggak deket-deket amat, nggak usah temenan lah udah gitu. Generasi sekarang tuh bisa kayak sama sahabat sendiri jahat, tapi sama waiter baik banget gitu. Ya karena biar politically correct ya. Iya, biar dilihat sama society tuh lu orang yang sangat bijak, lu orang yang ibaratnya kayak lu pintu surga tuh udah dibuka buat lu gampang banget lah. Makanan lu nih dateng salah, lu nggak berani tuh ngomong ke pelayan, Pak, Mas, sorry ini tuh makanan saya salah. Tuh banyak banget orang yang sekarang tuh kayak gitu. Banyak. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, nggak usah gue makan aja. Kasihan gitu. Kasihan gitu. Tapi lagian sama pasangan atau sahabat lu sendiri, dia salah tuh bisa lu donder sampai dia nangis, sampai dia ampun dia maaf gitu loh. Sampai bitter banget lu gara-gara dia kesalahan satu lo sampai bitter banget. Tapi lagian pelayan salah lu, ya udah nggak apa-apa nggak enak gitu. Itu menurut lu bagian dari kemunafikan. Iya, salah satunya. Iya gak sih? Munafik gak sih Kang menurut lu kayak gitu? Fake kali ya. Iya, kayak lu cuman pengen dianggap baik sama orang lain, tapi pas lu melakukan kebaikan itu sendiri sama orang terdekat, topeng lu kebuka, ketahuan lu aslinya jahat gitu. Bukan jahat juga ya, maksudnya ketahuan asli lu cuman pengen kelihatan baik, tapi lu mah sebenarnya ya nggak baik amat lah, nggak usah segitunya gitu. Tapi sampai sekarang lu masih suka melakukan itu? Nggak tahu ya, mungkin itu lebih ke orang lain yang bisa ngejudge itu. Gue melakukan itu apa nggak? Kalau gue sendiri mungkin gue nggak sadar kalau gue ngelakuin itu. Nggak, lalu memperlakukan teman dekat lu baik nggak? Atau lu nggak punya teman dekat? Gue punya teman dekat, gue memperlakukan teman dekat gue baik-baik aja. Cuman gue suka lupa ngajak nongkrong. Itu biasanya yang suka jadi kritikan terbesar dari istri saya ke saya. Saya tidak jago untuk memaintain pertemanan. Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak ada waktu. Iya sih. Tapi kalau mereka ngajakin lu nggak pernah mau sih ya kayaknya. Kalau mereka ngajakin gue mau. Nah itu Kang, gue tuh dulu punya problem adalah mengajak. Gue tuh suka diajak, tapi kalau ngajak tuh nggak mau. Ya udah nih teman-teman dekatnya Kristo tolong ngajak dong. Ayolah, ayo. Sebutin namanya dong. Dono, Bagong, Tembem. Nama-namanya. Kok namanya? Dono, Bagong, Tembem. Tuh ajakin tuh Kristo tuh. Enggak lah, maksudnya. Mereka mungkin ngajak Kristo nggak enak sekarang nongkrongnya sama Reza Rahadian kan. Siapalah kita. Tapi teman-teman kuliah gue soalnya juga udah pada sibuk. Sekarang gue malah temenannya kebanyakannya sama. Kalau teman kuliah gue ada satu yang gue selalu masih main, namanya Benny. Itu teman gue dari awal kuliah lah, kita udah sampai satu kontrakan bareng juga gitu. Cuman sisanya ya itu susah untuk gue maintain tuh susah.
karena mereka tidak ada di circle sinema. Anjay. Biasa. Karena mereka nggak ngerti apa yang namanya test cam. Geleh banget. Ya udah, kita saksikan film Tinggal Meninggal tanggal 14 Agustus, Kang. iya. Lu menjanjikan apa buat penonton? Gua menjanjikan film ini akan jadi film yang menghibur, karena balik lagi ini film komedi, tenang. Jadi bukan lu datang akan mikir keras tentang psikologi manusia dan bagaimana manusia itu berperilaku, enggak. Ini akan komedi. It's gonna be ini akan menjadi komedi yang fun, yang seru. Nanti setelah filmnya selesai baru nanti rasanya mungkin baru mulai muncul kayak iya ya, kenapa ya manusia begini ya, kenapa manusia begitu ya gitu. Tapi saat nontonnya mah ya fun, seru aja, komedi-komedi aja. Semoga semakin berkurang orang-orang yang munafik gitu ya. Setelah nonton film ini gitu, Mak. Ya enggak juga, nggak apa-apa. Namanya juga hidup. Udah, Thank you, Kang Saleh. gitu.